Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan kembali dunia Matahari Elbaf, di mana Zoro baru saja menggunakan teknik serangan baru yang terlihat sangat hebat. Serangan baru tersebut adalah teknik Triple Tatsumaki, di mana Zoro melancarkan 3 tebasan tornado sekaligus. Hajrudin, Stanson, dan para raksasa lainnya ada di dekat Zoro, diminta menjauh sementara waktu karena teknik tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga Zoro khawatir dampak serangannya tidak akan bisa dikontrol. Hajrudin dan yang lain pun segera menjauh, sehingga Zoro bisa melancarkan serangan itu dengan leluasa kepada para monster mimpi buruk dan juga raksasa iblis yang mengepung. Triple Tatsumaki Zoro pun dilancarkan kepada para musuh itu. 3 tebasan tornado itu menghisap semua monster dan raksasa iblis, kemudian bersatu menjadi satu tornado besar yang mengandung Haoshoku Haki. Para monster mimpi buruk pun langsung lenyap, sedangkan para raksasa iblis tumbang dan tidak sadarkan diri. Hajrudin, Stanson, dan yang lain pun kembali ke sana untuk melihat keadaan. Mereka pun terkejut karena semua monster itu seketika langsung menghilang. Stanson bertanya kepada Zoro, jurus apa itu tadi? Sulit dipercaya hanya dengan satu jurus saja mampu melenyapkan semua monster mimpi buruk yang ada di sana. Zoro pun berkata, itu sebenarnya adalah jurus lama miliknya. Hanya saja Zoro memperbesar ukurannya dan juga memperbanyak kuantitasnya. Biasanya teknik Tatsumaki hanya bisa menciptakan satu tornado saja, namun Zoro mencoba untuk membuatnya menjadi 3 tornado sekaligus dan ukurannya pun ditingkatkan 10 kali lipat lebih besar daripada biasanya supaya mampu menambung banyak raksasa iblis dan juga monster mimpi buruk yang terhisap ke dalam tornado itu. Jadi hitungannya ini adalah jurus lama yang dimodifikasi dan ditingkatkan sehingga menjadi jurus baru yang lebih kuat. Hajrudin pun berkata, jurus dahsyat itu pasti menguras banyak energi sehingga wajar Zoro saat ini sangat kelelahan. Hajrudin pun melihat ke arah para raksasa iblis yang tadi telah bertumbanan. Mereka memang masih belum terlepas dari teknik Domi Reversi milik Im Sama, namun setidaknya mereka pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga situasi menjadi lebih aman untuk sekarang ini. Namun berbeda dengan para raksasa iblis yang bertumbangan itu, Dory dan Brogy dalam mode iblis masih bisa bertahan, tapi memang tubuhnya mengalami beberapa luka yang cukup parah. Meski begitu, mereka berdua masih sibuk bertarung satu sama lain dan tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kondisi mereka pun masih tidak perlu dikhawatirkan. Zoro pun berkata, rupanya teknik Triple Tatsumaki tadi belum cukup untuk menumbangkan raksasa kuat seperti Dory dan Brogy. Sepertinya Zoro masih harus memperkuat Haoshokunya. Nah, karena untuk mendominasi raksasa iblis sekuat mereka berdua, Haoshoku Haki memang sangat berperan penting. Stanson pun menanggapi dengan bilang kalau soal itu pasti akan bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Lagi pula yang paling penting, jurus Zoro tadi sudah menumbangkan para monster mimpi buruk dan raksasa iblis yang lain, sehingga keadaan mereka sekarang sudah menjadi cukup aman. Sebenarnya Zoro masih memiliki jurus baru lain yang ingin dia coba. Tadi niatnya dia ingin mencoba itu kepada Dory dan Brogy, tapi karena energi Zoro sudah sangat terkuras, Zoro pun harus menunda percobaan jurus baru yang lain ini. Ketika mereka masih sedang berbincang, terjadi ledakan haki yang sangat besar di area langit wilayah sana. Rupanya, pertarungan di bagian atas telah berlangsung dengan semakin intens. Luffy, Loki, dan juga Ragnir telah bertarung semakin sengit di sana, sebab para musuh semakin banyak dan juga semakin kuat. Para monster mimpi buruk yang ada di sana jauh lebih kuat daripada yang Zoro lawan tadi, sebab para monster mimpi buruk di atas itu diciptakan oleh Killingham setelah dia mendapat peningkatan kekuatan dari Im Sama. Tak hanya itu saja, sebagian monster itu juga membawa raksasa-raksasa iblis di punggung mereka yang juga lebih kuat sehingga para raksasa iblis itu langsung melompat ke atas kepala naga Loki untuk mengincar Luffy dan Ragnir yang ada di atas sana. Sedangkan untuk para monster mimpi buruk yang bisa terbang, mereka tetap berada di udara karena mereka mengincar naga Loki untuk diserbu dan diserang. Mereka juga ditemani oleh beberapa monster lain yang diciptakan oleh Im Sama dari kekuatan tanda panah Gunko. Loki sudah berhasil mengalahkan beberapa monster yang ada di sana, tapi sisa dari monster itu yang mengepungnya masih cukup banyak karena Loki memang harus bertarung sambil tetap menahan diri. Dia sengaja tidak memakai serangan-serangan yang berskala besar karena dikhawatirkan dampaknya akan memberi kerusakan di daratan dunia matahari. Jadi, Loki mengalahkan para monster
monster yang mengepungnya itu dengan cukup santai dan juga menahan diri. Sementara itu, pertarungan di atas kepala naga Loki telah berlangsung dengan lebih seru. Luffy dalam mode raksasa Gear 5 saling bertarung dengan para raksasa iblis. Serangan-serangan dari para raksasa itu pun semuanya bisa diatasi dengan baik oleh Luffy. Luffy mampu menangkis, menghindar, bahkan langsung membalas sehingga dia sangat unggul di sana. Para raksasa iblis itu kesal, lalu menyerang dengan penuh amarah. Tapi, Luffy tetap menghadapi mereka sambil tertawa dan melakukan gerakan-gerakan yang konyol. Luffy pun memakai beberapa jurus unik. Salah satunya adalah membesarkan kedua tangannya, lalu menangkap dua raksasa iblis sekaligus. Terus, kemudian membenturkan tubuh mereka berdua secara berulang kali, sehingga para raksasa iblis itu menjadi sangat pusing. Luffy bahkan melapisi tangannya dengan haki yang kuat, sehingga dampak serangannya lebih terasa di tubuh mereka. Tak sampai di situ saja, dia juga mempermainkan para raksasa iblis tersebut dengan mengangkat, lalu memutar-mutar tubuh mereka dengan sesuka hati, kemudian menjadikan tubuh mereka sebagai alat pemukul untuk menyerang para raksasa iblis yang lain. Selain Luffy, Ragnir juga bertarung dengan sangat baik di sana. Nah, dalam mode tupai, dia melancarkan serangan-serangan berelemen petir, sehingga pergerakan para raksasa iblis sering terhenti akibat dampak stun. Luffy kemudian meminta Ragnir untuk menciptakan petir besar di udara. Lalu, Luffy akan menangkap petir tersebut dan memakainya sebagai senjata. Para raksasa iblis benar-benar kewalahan menghadapi mereka berdua, hingga pada akhirnya para raksasa iblis itu semuanya bertumbangan. Luffy lalu menjatuhkan mereka semua ke tempat-tempat yang aman, seperti ke atas pohon-pohon yang rimbun. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya, para raksasa iblis itu adalah prajurit Elbaf yang sedang terkena teknik Domi reversi, sehingga Luffy harus memastikan bahwa mereka hanya sekedar dikalahkan saja dan tidak kehilangan nyawa. Tak lama setelah Luffy dan Ragnir mengalahkan para raksasa iblis tersebut, Loki dalam mode naga memakai suatu serangan yang telah dia takar seakurat mungkin, agar hanya mengenai para monster di udara saja, tidak sampai menghancurkan daratan dunia matahari. Serangan tersebut pun menghasilkan seperti efek gelombang kejut dari raungan naga Loki yang dialiri dengan Haushoku Haki. Memang dampaknya masih cukup terasa sampai ke daratan bawah, tapi efek yang sampai di sana tidak sampai menghancurkan. Hanya para musuh di udara saja yang benar-benar terkena telak, sehingga baik monster mimpi buruk baru maupun monster tanda panah sama-sama tumbang. Di daratan dunia matahari, Im-sama dan Killingham pun bereaksi setelah kekalahan dari para monster itu. Killingham berkata, padahal jarak antara mereka dengan naga Loki itu terbilang sangat jauh, tapi dampak serangan Loki tadi cukup terasa sampai ke sini. Meski memang daya hancurnya tidak sampai ke sini, ternyata bukan hanya Killingham saja, tapi Im-sama sendiri pun bisa merasakannya juga. Menurut Im-sama, Loki tadi cukup menahan diri dalam melancarkan serangan tersebut. Jika dia serius, serangan Loki tadi akan memiliki daya hancur besar yang akan menghancurkan area ini juga. Sebenarnya, Im-sama justru ingin Loki melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, supaya dirinya bisa merasakan dampak serangan Loki secara keseluruhan dan kemudian menganalisis serangan besar tersebut. Mungkin salah satu alasan mengapa Loki tidak melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, selain supaya dampaknya tidak sampai menghancurkan dunia matahari, itu juga supaya kekuatan penuhnya tidak bisa dianalisis oleh Im-sama. Nah, Loki baru akan benar-benar serius ketika nanti bertarung secara langsung. Karena jika Im-sama menganalisis kemampuannya dari sekarang, maka kemungkinan besar kelemahan Loki akan segera diketahui oleh sang musuh terkuat itu. Tak hanya Im-sama dan Killingham saja, banyak raksasa pun melihat kemenangan Luffy dan juga Loki yang lada di langit sana. Mereka sangat terpukau dengan aksi pertarungan di atas itu. Mereka juga menjadi sangat percaya diri bahwa pihak Elbaf yang akan memenangkan perang ini. Namun di tengah kegembiraan dan rasa percaya diri dari para raksasa itu, tiba-tiba Im-sama mengeluarkan Haushoku Haki yang sangat besar. Haushoku ini bahkan lebih kuat daripada Haushoku Haki yang dipakai saat pertama kali dia merasuki tubuh Gunko di Elbaf ini. Haushoku Haki kali ini memiliki efek yang bisa menghancurkan lingkungan sekitar tanpa adanya bentrokan haki. Tak hanya efek kerusakan saja yang tercipta, tapi banyak raksasa di sekitar sana pun langsung tumbang karena efek tekanan itu. Luffy dan Loki di kejauhan pun bisa merasakannya dengan jelas. Loki berkata, sepertinya orang itu mulai marah. Luffy pun bilang, tampaknya memang begitu. Namun alasan mengapa Im-sama memancarkan Haushoku Haki sekuat itu bukan semata-mata karena dia sedang marah, melainkan untuk menunjukkan dominasi yang lebih besar. Aksi Luffy dan Loki tadi susah mencuri perhatian dari banyak sekali orang di sana, sehingga para prajurit raksasa pun terlihat sangat senang dan percaya diri bisa menang dalam perang ini. Jadi Im-sama sengaja pamer kekuatan untuk tetap menciptakan teror supaya kepercayaan diri dari para raksasa itu kembali mencuri menurun. Dengan kata lain, Im-sama ingin bilang kepada seluruh prajurit raksasa yang ada di sana untuk jangan senang dulu. Walau Luffy dan Loki sudah naik ke dunia matahari, tapi masih ada Im-sama
utama sebagai ancaman utama di Elbaf. Berbeda ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Mary Joyce akan kembali mendapat sorotan. Beberapa waktu yang lalu, Dragon telah memakai jurus yang sangat kuat dari kekuatan Awakening kepada Valkyrie dan juga Jupiter. Kedua Gurusei itu pun membutuhkan waktu untuk bisa pulih kembali karena jurus ini bukan hanya menghasilkan angin dan badai petir saja, tapi juga dialiri haus Shokuhaki yang sangat kuat dari Dragon sehingga bisa memperlambat regenerasi para Gurusei itu. Dragon tentu ingin langsung membunuh dua Gurusei tersebut, tapi para Gurusei tidak bisa dibunuh secara langsung, melainkan inti kekuatan sihir mereka lah yang harus dihancurkan. Jadi Dragon pun ingin segera masuk ke dalam kastil Pangea dan menuju ke ruangan rahasia Mary Joyce untuk menghancurkan inti kekuatan sihir itu. Namun ketika Dragon mencoba masuk, kastil Pangea tidak bisa ditembus, seolah-olah ada tameng tak terlihat yang menghalanginya untuk masuk. Dragon pun berpendapat bahwa sepertinya kelima Gurusei itu harus dilumpuhkan pada saat yang bersamaan supaya tameng tak terlihat di kastil Pangea ini bisa segera hilang. Dengan begitu, Dragon pun akan mengincar Gurusei lain untuk dia lawan, dan Gurusei yang ditargetkan kali ini adalah Gurusei Nusjuro. Seperti yang telah Mimin bahas, Nusjuro sudah memasuki mode pedang murni di mana dia bertarung dengan sangat baik dan fokus dalam wujud manusia tanpa menggunakan kekuatan monster dan juga kekuatan sihir sama sekali. Di sana, Nusjuro dihadapi oleh pemimpin Lunaria dan pemimpin aliansi terkuat nomor 2 milik pasukan revolusi. Meski dua orang itu merupakan petarung-petarung yang sangat tangguh, tapi keduanya tetap terdesak melawan sang Gurusei tersebut. Dalam aspek teknik bertarung untuk sekarang memang bisa dianggap bahwa Nusjuro adalah yang terbaik di antara para Gurusei lain. Namun situasi langsung berubah ketika Dragon datang ke sana. Meski Nusjuro sedang dalam mode pedang murni, tapi dia tetap terpojok oleh Dragon. Apalagi yang dia hadapi di sana bukan hanya Dragon seorang diri, melainkan masih ada juga pemimpin Lunaria dan pemimpin aliansi terkuat nomor 2 milik pasukan revolusi. Maka tak ada pilihan lain bagi Nusjuro selain mengakses 10% energi sihir dari ruangan rahasia Mary Joyce. Sebelumnya dia percaya diri tak akan mengakses energi sihir itu sama sekali. Namun berhubung di hadapannya saat ini ada Dragon, maka dia pun mau tidak mau harus mengakses energi sihir itu. Hal tersebut memberinya peningkatan kekuatan yang sangat signifikan di sana. Di area yang berbeda, Garling yang sedang bertarung melawan banyak musuh pun mengakses 10% energi sihir juga. Jadi sekarang semua Gurusei telah mengakses kekuatan itu. Valkyrie dan Jupiter telah mengakses masing-masing 20%, yang mana ini menjadi batas maksimal untuk mereka akses. Sebab seorang Gurusei memang masing-masing hanya bisa mengakses 20% energi sihir saja. Lalu untuk Nusjuro, Garling dan juga Mars masing-masing sedang mengakses 10% energi sihir. Hal ini tentu akan meningkatkan intensitas pertempuran yang sedang terjadi di Mary Joyce ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!